أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. Masya Allah. Kita sudah dengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustadz Yusuf. Banyak sekali nilai-nilai di dalam Al-Quran yang seharusnya, sepatutnya jika kita paham, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak sedikit di antara kita yang tahu bahasa Arabnya tapi nggak paham artinya, apalagi maknanya. Nah untuk itu kita kaji ulang lagi. Kita kaji lebih dalam surah An-Nisa ayat 32 ini dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita, Ustadz Habibur Rahman Al-Syirazi. Fadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa dan seluruh Bapak Ibu rahimakumullah. Al-Quran diturunkan untuk kita semuanya untuk menjadi hudan petunjuk, untuk menjadi syifa, menjadi obat lahir maupun obat yang sifatnya batiniyah, obat untuk individu, obat untuk permasalahan keluarga, obat untuk permasalahan di masyarakat, bahkan obat untuk permasalahan peradaban umat manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada sesuatu yang lebih lurus. Manusia diberi akal dan pikiran bisa berpikir, tapi kadang-kadang pikirannya kurang lurus. Maka Al-Quran datang, wahyu Allah datang untuk meluruskan pikiran manusia. Satu sama lain kadang punya kesepakatan, kadang-kadang kesepakatan itu udah baik, tapi ada juga kesepakatan sesama manusia itu kurang tepat. Maka Al-Quran datang untuk meluruskan kesepakatan itu. Yang tadi kita baca adalah salah satu petunjuk dari Al-Quran menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita diberi petunjuk tentang hal yang bagian yang sangat esensial dalam kehidupan kita sehari-hari.
yang seringkali hal ini sering menjadi pertikaian, perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain. Yaitu hal yang terkait dengan rizki. Ya, kadang-kadang masalah rizki Bu, masalah makan, sumber kehidupan itu kadang-kadang itu bisa menjadi perselisihan satu sama lain. Negara dari Eropa dulu datang ke Indonesia, menjajah Indonesia itu karena ingin mengambil yang terkait sama tadi itu, ya, sama rizki, sama hal-hal yang terkait yang dimakan itu tadi, ya. Lah, di sini Allah menjelaskan di surat ayat 32 ini, ya, hal yang sangat esensial itu sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan, ayat sebelumnya terkait sama masalah rizki. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan, ya, harta-harta kalian di antara kalian bil batil, dengan jalan yang batil, jalan yang tidak benar, ya. Yang diminta adalah dengan jalan yang baik. Kalau harta itu dari harta orang lain, maka di Al-Quran itu detail sekali nyebutnya amwalakum, seolah-olah harta yang ada di muka bumi ini tidak mutlak milik seseorang. Dalam harta kita ini juga ada bagian miliknya anak yatim. Dalam harta kita Bu, ini juga tidak boleh harta kita hanya bermanfaat untuk diri kita. Maka dalam Islam itu nggak boleh ada monopoli. Harta itu harus berputar supaya kemanfaatnya ada di mana. Lah perputaran harta itu harus tidak dengan kebatilan. Itu kata Al-Quran. Harus benar, enggak boleh memakan harta orang lain dengan kebatilan, enggak boleh. Enggak boleh perdagangan dengan menipu, enggak boleh. Ya, apalagi sekarang ini mohon maaf ada pinjaman-pinjaman yang kadang-kadang memberatkan masyarakat. Ya. Lah di sini Bapak Ibu rahimah, di ayat yang ke-32 ini Allah mengingatkan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, wala tatamannau, dan kalian jangan berangan-angan, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, pada apa yang telah Allah anugerahkan pada sebagian kalian, pada sebagian yang lain. Sebagian kalian itu udah diberi keanugerah oleh Allah, sebagian yang lain juga udah diberi, ya. Kalian jangan berangan-angan. Misalnya ada tetangga kita, Allah kasih anugerah, ya. Alhamdulillah, mungkin punya kos-kosan itu banyak, gitu. Tinggal duduk saja uang datang misalnya. Kita nggak boleh berangan-angan yang tidak benar. Yang tidak benar. Berangan-angan yang itu membuat kita melakukan hal yang kategorinya nanti maksiat. Tidak diperbolehkan oleh Allah. Masing-masing sudah ada bagiannya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kita diminta untuk nerimo ing pandum. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tentu setelah kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Setelah kita minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ngasih kepada kita, apapun yang dikasih oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dan jangan berangan-angan. Ya, meskipun dalam konteksnya nanti juga terkait sama misalnya di ayat setelahnya, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi kaum laki-laki sudah ada bagian, ya, bagian yang ditentukan oleh Allah, dan bagi kaum perempuan juga ada bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini terkait pembagian waris dalam Islam. Sudah ada bagian-bagiannya. Laki-laki begini bagiannya, kalau begini bagiannya. Di sebagian porsi laki-laki itu 2 kali lebih banyak dari perempuan. Tapi tidak selalu begitu. Ada juga di porsi yang lain bisa jadi sama, enggak selalu sama. Lah,
bagian-bagian itu jangan membuat satu sama lain itu berangan-angan dan iri. Misalnya ternyata ada ketika udah dibagi warisnya memang anak laki-laki dapat 2 kali dari perempuan. Enggak boleh yang perempuan terus kok gitu ya bagiannya. Seandainya itu saya dapat itu tentu aku akan lebih bahagia hidupku dan sebagainya. Akhirnya akan mengambil hak yang bukan semestinya. Ini tidak boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian juga masing-masing orang itu kemudian punya mungkin pintu-pintu dan kesempatannya itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kalau dilihat juga itu berawal dari usaha masing-masing. Maka lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi kaum laki-laki itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ada orang yang memang sejak kecil dia pekerja keras. Di sekolah juga dia sungguh. Di kuliah juga dia sungguh berprestasi ini dan itu. Kemudian dia bisa kuliah ke luar negeri. Di luar negeri dia di kampus terkemuka di dunia. Misalnya dia juga sungguh bahkan mengalahkan orang-orang di luar negeri sana. Kemudian dia menemukan penciptaan-penciptaan yang setiap penciptaannya ada raiknya. Akhirnya kemudian dengan raiknya itu kemudian Allah kasih bagi bagian yang berlimpah. Ini kemudian orang yang tidak sungguh-sungguh jangan iri. Jangan cuma berangan-angan enggak boleh. Mohon maaf misalnya kita contohkan salah satu rahimahullah ya Bapak B.J. Habibie itu kan orang luar biasa. Ya, sampai beliau di Jerman berprestasi punya raik. Sekarang itu kalau Bapak Ibu naik pesawat itu diantaranya untuk bikin pesawat itu ada teori-teori tentang membuat pesawat itu yang dipakai oleh seluruh pesawat di dunia itu ada teorinya Pak B.J. Habibie tentang mengukur tentang misalnya keretakan pesawat. Dan Pak Habibie itu ada raiknya di sana, ibaratnya diem saja tuh dia dapat uang. Ya. Lah, ini orang nggak bisa iri dan lain sebagainya. Ada orang yang sejak kecil bersungguh-sungguh lulus kuliah langsung bersungguh-sungguh. Bisnisnya kemudian moncer. Rizkinya banyak. Orang tidak boleh hanya berangan-angan. Intinya berangan-angan yang menjadikan madorot, menjadikan hati itu iri dan dengki, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berangan-angan, berimajinasi yang memotivasi tentu boleh. Yang tidak ada madorotnya. Bahkan Rasulullah meminta kita untuk berimajinasi. Untuk punya angan-angan yang positif. Misalnya suatu ketika sahabat Nabi berdoa di Masjid Nabawi. Rasulullah mendengar doanya. Doanya Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah aku minta kepadamu surga. Selesai berdoa Rasulullah berkata kepada sahabat Nabi itu. Salul firdausal a'la. Kamu mintalah surga yang tertinggi. Tentu ketika kita minta kan ada yang kita inginkan, ada yang kita imajinasikan. Rasul mengajarkan kepada kita kalau kita punya impian, itu mintalah impian yang tertinggi, yang mulia. Ya, yang mulia. Kita diminta untuk mengambil yang terbaik. Bahkan minta surga pun kita diajari oleh Rasulullah untuk minta surga yang tertinggi. Kalau kita minta surga Allah yang tertinggi, akhirnya kan kita kan tahu Pak setelah ngaji tahu, oh kalau syarat surga yang ini berarti harus begini. Misalnya ada ibu-ibu yang pengen beli mukena yang bagus gitu kan. Oh kalau dalam bahasa Jawa itu, bahasa Jawa Bu ya, ono rego, ono rupo. Ono rupo, ono rego. Nak pengen rukuh yang bagus, ya uangnya juga bagus, kira-kira begitu. Sama juga, pengen surga yang tertinggi, ada harganya. Harganya qiyamul lail dengan sungguh-sungguh. Istiqomah ikut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua amal-amal soleh itu tentu berbeda dengan yang asal-asalan, nggak bisa asal-asalan. Ibu-ibu dulu kan juga pernah muda.
Dulu ketika ibu-ibu pengen sekolah yang terbaik saja kan pasti Iya. nggak bisa asal-asalan. Pasti juga ada harganya. Ya. Mau masuk sekolah atau apa tuh di universitas yang terbaik juga tidak bisa asal-asalan. Lah, kalau berangan-angan yang positif itu diperbolehkan. Tapi berangan-angan yang bikin hati itu kotor, kemudian menjadikan maldorot, menjadikan iri dan dengki, nanti bahkan menjadikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan merusak kerukunan keluarga, Ya. itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was'alullaha min fadlih, mintalah keutamaan anugerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha memiliki anugerah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah maha mengetahui termasuk yang kita angan-angankan. Maka berangan-anganlah yang baik jadi amal soleh. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Kang Abik. Ini kalau membahas kitab memang harus detail dan terperinci ya Bu ya. Tadi dikatakan ngiri boleh, ngirinya harus dalam hal yang positif. Kalau ngelihat ada orang rajin ibadahnya, kita jangan kalah untuk rajin beribadah. Tapi tetap harus menjaga hati ya gitu ya Kang Abik ya. Dan dalam hal harta juga boleh kita ngiri dengan harta orang lain, tapi tidak caranya dengan cara yang kasar. Tidak boleh dengan hati yang kotor menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Baik, mudah-mudahan kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Tapi terima kasih banyak Kang Abik untuk kajiannya. Terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi untuk mendengarkan guru-guru kita hadir di sini. Tentunya hanya di Cahaya Hati Indonesia.